Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa Anissa Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang UTS Kimia Lingkungan resume dari minggu yang lalu. Topik yang saya akan bahas ada 4. Sebelumnya saya membahas tentang limbah di laut. Ada 4 ya topiknya. Yang pertama, apa itu ekosistem? Yang kedua, pengertian sampah plastik. Yang ketiga, contoh kasus di Laut Indonesia. Dan yang terakhir, ada perlindungan terhadap lingkungan laut. Ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan penggabungan dari tiap unit biosistem yang di dalamnya mencakup hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungan fisik sehingga aliran energi mengarah ke struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorganisme. Selanjutnya, apa sih itu laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Indonesia sendiri memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen negara kita berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai ke kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis laut dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut pantai. Selanjutnya, ada beberapa manfaat laut. Yang pertama, sebagai tempat rekreasi dan hiburan, tempat hidup makhluk hidup laut. Yang kedua, tempat hidup sumber makanan kita, tempat budidaya ikan, kerang, mutiara, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tempat barang tambang, sumber air minum, dan sebagai jalur transportasi air. Dan yang terakhir, sebagai cadangan air di dunia, atau juga bisa untuk objek riset penelitian dan pendidikan. Nah, pokok bahasan yang kedua selanjutnya yaitu tentang sampah plastik. Di sini ada gambar salah satu sampah plastik yang merugikan ekosistem di laut. Sampah plastik akan berdampak pada lingkungan seperti sampah plastik dapat membunuh terumbu karang karena terumbu karang akan tertimbun oleh sampah dan tidak dapat tumbuh serta berkembang biak dengan baik atau bahkan dapat mati. Apabila terumbu karang tertutupi sampah, maka hewan-hewan laut tidak memiliki tempat untuk perlindungan sehingga akan rentan terhadap kematian yang menyebabkan terjadinya kelestarian ekosistem dan biota laut. Plastik yang ada di lautan disebut sebagai marine plastic debris. Marine plastic debris adalah jenis polutan yang paling mendominasi dalam sampah lautan, di mana 60-90% sampah lautan terdiri dari polimer plastik yang berbeda-beda. Penyebab banyaknya plastik di lautan karena proses fotodegradasi terjadi sangat lambat di dalam laut yang dingin dan kurang cahaya dari matahari. Nah, pokok bahasan selanjutnya itu ada contoh-contoh kasus limbah plastik di lautan Indonesia. Yang pertama ada sedotan plastik di hidung kura-kura. Dilihat ya ada sedotan plastik di hidung kura-kura di foto tersebut sampai berdarah. Sedotan plastik sebanyak 12 cm dicabut dari lubang hidung kura-kura malam itu. Hewan itu disebut juga sebagai penyu lekang. Hewan yang diselamatkan dari sedotan yang mengancam itu berada di perairan Costa Rica. Selanjutnya, ada paus telan 80 sampah plastik. Itu contoh paus yang menelan plastik-plastik. Paus itu mati pada 1 Juni 2018. Upaya penyelamatan dari petugas laut tak berhasil menyelamatkan nyawa paus itu. Usut punya usut, paus itu ternyata telah menelan 80 kantong plastik yang bobotnya bisa hingga 8 kilo. Dan yang terakhir juga contoh paus sperma di Wakatobi. Kabar ini masih cukup hangat. Paus sperma ditemukan sudah menjadi bangkai. Di perutnya terdapat berbagai jenis sampah. Bangkai paus itu ditemukan di perairan Pulau Kapota, Wakatobi di Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 November 2018. Di perutnya berbagai jenis sampah, ada sampah gelas plastik, ada sampah plastik keras, ada botol plastik, kantong plastik, serpihan kayu,
sendal jepit, karung nilon, dan tali rapia. Total beratnya hingga 5,9 kilogram. Nah, pokok pembahasan keempat itu ada urgensi terhadap lingkungan laut. Urgensi itu lebih ke perlindungan lingkungan laut. Nah, kerusakan ekosistem laut sudah berada di titik kritis. Jika kita tidak mengubah pola aktivitas kita yang sebab plastik ini, sama saja kita mempercepat proses pengurangan oksigen, meningkatkan pembunuhan biota laut, dan merusak sistem pencernaan biota laut, dan akhirnya kembali pada merugikan diri kita sendiri. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim, dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu, perlu pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk menjaga kondisi laut adalah salah satu permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk menjelaskan dan memahamkan agar timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya itu laut. Di samping itu, masyarakat mempunyai hak, kewajiban, dan berperan serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Menurut Tripstin, bagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, baik langsung atau tidak langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.